Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Hermana dari motetsuka.id. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Baik, pada video kali ini saya ingin mengulas hal yang menarik ya. Ini sangat ramai sekali di jagat media sosial, baik Instagram, TikTok maupun YouTube ya. Kalaupun sedang buka Google itu biasa kan, kalau Google kita nggak tahu apa ingin bukanya apa, tapi sudah muncul review-review berita yang ada. Nah, berita-berita yang sangat sering muncul beberapa hari ini, salah satunya berita Mario Dandi. Ya teman-teman, kalau bisa lihat ya, atau teman-teman memperhatikan, maksudnya itu Mario Dandi terkenal ya karena dia adalah anak dari pejabat pajak. Ya itu sudah jadi rahasia umum ya, jadi kita nggak bisa menyamarkan juga di sini. Jadi Mario Dandi anak dari seorang pejabat pajak. Lalu Mario Dandi terkena kasus, dia melakukan penyiksaan ya, emosi yang meluap-luap pada seorang anak di bawah 15 tahunan ya. Itu katanya karena masalah asmara. Nah ini pun bukan masalah asmara ya, kayak karena ada kayak katanya yang beredar itu pacarnya mengadu, dia disakiti oleh D ini ya. Lalu D didatangi oleh Mario dan dihajarnya gitu. Itu yang berita dan yang beredar di media sosial. Nah, yang menariknya lagi, di selain kasus penyiksaan tadi ya, muncul foto-foto Mario Dandi dengan memamerkan kekayaannya. Ya, sebelum kasus ini beredar, sebelum penyiksaan ini beredar, Mario Dandi itu ya untuk kalangan teman-temannya ya, saya juga belum pernah tahu, belum pernah nongol gitu. Mario Dandi dia memamerkan kekayaan seperti motor Harley, kayak mobil Rubicon dan yang lainnya gitu. Sekarang kalau kita mau cari foto-fotonya Mario Dandi itu sudah tidak bisa ya, karena sudah dihapus semua. Instagramnya, katanya kan Instagramnya akunnya @broden itu sudah hilang. Lalu akun TikToknya juga sudah hilang, foto postingannya. Ya entah ya, ini menyembunyikan atau tidak ingin membuat gaduh ya. Pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat biar surut juga, mungkin biar tidak ada kegaduhan, ya itu kita tidak tahu ya. Baik, yang menarik dari foto Mario Dandi itu, ternyata Mario Dandi di salah satu fotonya, yaitu foto dengan mobil Rubicon, itu ternyata saya ada pengalaman menarik sebelumnya. Saya tadinya ingin mereview tempat Mario Dandi berfoto. Nah, saya penasaran tuh, dia foto Rubicon dengan backgroundnya kan kayak pegunungan gitu. Saya mau menyebut itu Gunung Bromo, itu takut salah ya kan. Lalu saya ingin itu sebuah gunung di mana, di Gunung Kidul kah, atau di itu sebenarnya pantai kah, atau di daerah Bogor misalnya, di daerah mana. Dan saya mencari tahu ya, sampai saya men-scroll di Google, lalu di TikTok, semua yang saya bisa saya cari-cari, nggak ketemu sumbernya gitu. Jadi kan, waduh, ini kalau misalkan kita bahas nih, kita share di akun Motetsuka, itu mungkin nanti jadi perdebatan dan bisa juga jadi saling info gitu. Tujuan awalnya seperti itu, ingin mencari tahu spot foto Mario Dandi dengan mobil Rubiconnya. Dan ternyata setelah beberapa hari
muncullah ada akun mengabarkan Mario Dendi dia di mobil Rubicon itu masuk di kawasan Bromo. Nah itu akhirnya terjawab sendiri, ternyata spot fotonya Mario Dendi itu dengan Rubiconnya di Bromo gitu, di share lah, entah ada media itu akhirnya membuat headline ya, membuat clickbait bahwa Mario Dendi bisa masuk ke kawasan itu, padahal ada peraturan di mulai per bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2022, mobil-mobil selain mobil Jeep oleh penyewa Jeep di sana itu dilarang masuk gitu. Jadi yang boleh masuk hanya yang memiliki izin ya kan, tour guide yang menyediakan sewa Jeep di sana gitu, Jeep lokal, warga lokal gitu. Kalau mobil-mobil yang SUV atau off-road itu dilarang masuk, kayak mobil Pajero, Fortuner, Jeep Rubicon dan lainnya itu dilarang masuk. Tapi singkat cerita mobilnya Mario Dendi ini bisa masuk, Rubiconnya. Nah itu kalau yang beredar itu, wah ini izin dari mana kok bisa masuk? Nah itu yang hangat-hangatnya di situ. Tapi ada katanya pendapat dari beberapa orang yang bilang itu bisa masuk kalau udah izin kayak gitu. Kalau rombongan ada izin tertentu. Nah itu saya kurang mengetahui secara langsung keadaan di lapangnya seperti apa. Tapi yang beredar adalah ya sudah, mobilnya Mario Dendi itu bisa masuk dan photoshoot di sana. Padahal saat itu di tanggal itu sudah ada peraturan tidak boleh masuk. Nah itu. Oke. Jadi simulasinya adalah spot foto Mario Dendi dengan Rubiconnya di Gunung Bromo ya, di Gunung Bromo Tengger. Itu teman-teman bisa lihat sendiri, bisa perhatikan ada kesamaan tuh pasir-pasirnya, pasir hitamnya, pasir berbisik ya, di Bromo juga ada. Lalu ada sabana-sabana. Nah itu yang hijau-hijau itu mungkin bisa jadi itu pelataran gunung-gunung, ada yang di Bromo itu ada yang hijau ya, itu ya bisa dipastikan itu di Bromo. Oke, yang menarik di sini selain foto Mario Dendi yang terkenal itu, akhirnya saya ingin memberikan ide ya, inspirasinya ternyata dari Mario Dendi juga gitu ya, karena Mario Dendi terkenal dengan mobil Rubiconnya, dia melakukan photoshoot di situ, dan di luar dari viralnya kasus ini ya, akhirnya foto itu terkenal ya. Jadi ada beberapa orang yang melihat pun di luar kasusnya, wah Mario Dendi dengan mobil Rubiconnya keren dan gagah gitu, maskulin, dilihat di situ. Akhirnya ini saya ingin mengulas tentang photoshoot dengan mobil Rubicon. Nah, sebelumnya kita cerna dulu, kita kupas sedikit ya. Jadi kalau dalam segi foto itu, karakter seseorang itu bisa dilihat dari penampilan ya, dari kesehariannya gitu. Kalau dia punya media sosial, dia bisa dilihat dari kebiasaan gaya hidupnya seperti apa. Nah, yang paling terakhir itu dari mobilnya gitu. Jadi dalam pergaulannya, dalam circle tertentu, seseorang yang derajatnya itu bisa dilihat dari penampilan, gaya hidup ya, kebiasaan dan mobilnya. Kalau di pergaulan dia bawa mobilnya A, oh berarti dia finansialnya kira-kira segini gitu. Itu bisa udah jadi udah jadi rahasia umum ya. Jadi semakin keren mobilnya, semakin mahal mobilnya, itu dia semakin di kasta-kasta teratas gitu. Itu di luar dari keadaan kemampuan finansial sebenarnya gitu. Kita nggak tahu mobilnya apakah mobil pinjaman, mobil kakaknya, saudaranya, atau mobil siapa. Yang kita lihat dia bawa mobil itu ya sudah, kastanya sudah terbagi sendiri gitu, otomatis di luar dari penghasilan sebenarnya gitu. Nah, dari mobil tadi kita bagi lagi ya, mobilnya dari jenisnya, dari jenis
dari jenis, bukan dari apa ya, bukan dari harga ya, tapi dari harga juga otomatis ya. Jadi dari gayanya ya, kalau misalkan orangnya mobilnya sedan biasa gitu, berarti dia orangnya urban banget. Nah, jadi orangnya kota banget gitu. Jadi dia megang lah kehidupan di perkotaan gitu. Kalau pakai sedan BMW, kalau pakai mobil-mobil sport car gitu, yang sedan, yang segala macam. Kalau misalkan dia mobilnya kayak Alphard gitu, bisa jadi oh ini bisnismen, atau mungkin dia artis kayak gitu. Ada segmen tertentu ya. Ini pun bisa diperdebatkan karena ya masing-masing menggunakannya dengan maksud dan caranya sendiri gitu. Ada lagi yang pakai mobil high S karena keluarganya banyak, atau mobil yang dengan tempat duduknya banyak kayak keluarganya Atta Halilintar, atau yang selebgram yang Monica ya, yang punya anak bayinya sampai 13 itu, dia memakai mobil yang tipe-tipe high S gitu, yang banyak ya. Itu mencerminkan juga yaitu kebutuhan dan segmentasinya dia gitu. Nah, yang menarik lagi, beberapa anak muda ya, beberapa bisnismen muda, usahawan muda itu memilih mobilnya tuh biasanya yang gagah ya kan, yang maskulin, yang tinggi, terus juga yang cc-nya pastinya besar ya. Nah, itu sangat tren sekali. Jadi anak-anak muda dan pengusaha muda atau keluarga yang ada maksud tertentu ya ingin membeli ini ya, pertama sih pasti keamanannya udah pasti ya, mobil-mobil. Jadi mereka itu memilih mobil-mobil yang SUV atau yang mobil 4x4 gitu. Nah, itu bisa dilihat dari kayak contohnya kayak Pajero, Fortuner ya kan. Ada lagi kalau mobil lain tuh Mio, Isuzu juga ada ya, Mio. Nah, mobil lain, contoh mobil lain kayak mobil Jeep ya. Nah, ini mulai dari Jeep yang dengan harga yang murah itu pasti udah kelihatan tuh di harga yang harga yang biasa tuh di range 100 sampai 200 ada, 200 sampai 300 ada. Nah, ini apalagi di atasnya itu ada mobil yang merek brandnya sudah kuat, sudah terkenal, dan dari segi harga pun sudah jadi rahasia umum, harganya pun tinggi gitu. Nah, ini salah satu mobilnya itu Jeep. Nah, mobil Jeep ini yang dipakai Mario Dandi. Sudah tuh, kalau ada yang iseng pengen cari harga Jeep itu, brandnya itu udah pasti di kisaran udah brand mahal gitu. Kalau misalkan kayak Toyota kan kita hafalnya Avanza, Innova dan lain-lain, itu di kisaran segini udah tahu gitu. Kalau mobil lain juga udah tahu tuh di kisaran segitu, Pajero segala macam di 500-an. Kalau mendengar kata mobil merek mobil Jeep itu, kita langsung terbayang ini mobil di atas 1 miliar gitu. Udah mobilnya gagah, tinggi, ya kan, maskulin, petualang banget, ya kan. Harganya pun secara awam itu Jeep itu harganya tinggi gitu, udah di atas 1 miliar. Sudah, kalau orang yang punya mobil Jeep ini pastinya udah berasa gitu, wah, image saya udah terbentuk nih di sini gitu, image yang saya bisa nih beli ini, saya juga punya kemampuan finansial yang bagus gitu. Lalu menaikkan juga wibawanya gitu. Nah, itu yang kira-kira Mario Dandi seperti itu yang di mata teman-temannya gitu ya, yang beredar juga di kalangan teman-temannya. Mario Dandi itu ya katanya sih punya kuasa gitu, kayak katanya mau masuk tol aja sudah nggak usah bayar, nggak tahu cara gimana gitu. Dan apalagi ditambah kasus yang beredar ini, dia karena dia merasa dia punya kekuatan, dia merasa punya banyak support ya, banyak dukungan, dia akhirnya melakukan keangkuhan dan emosinya memuncak keluar begitu aja gitu ya, karena didasari dia merasa berkuasa, karena merasa dia punya kekuatan. Nah, itu dia. Jadi dampak baiknya seperti itu. Jadi intinya
kalau mobilnya Mario itu memang mobil Jeep, merek Jeep itu memang terkenal udah disegmentasi yang di kalangan atas ya kan. Ada mobilnya gagah tuh, tinggi, lebar, besar. Nah itu mengangkat juga citra miliknya. Baik, kalau kita ingin lihat, kalau mobil Jeep itu ya yang kisarannya, yang brandnya mewah itu, kita lihat di sini ada melalui websitenya ya. Ini di mauladin.com, teman-teman bisa lihat. Di sini ada penjelasan kalau mobil Jeep, merek Jeep itu ya, JEEP itu yang dijual di Indonesia itu ada 5 ya. Lalu itu dipegang oleh PT DAS Indonesia Motor. Perusahaan itu tuh menggantikan PT Garansindo yang udah pensiun. Nah, jadi dia yang kayak apa sih, kayak mengimpor, ngambil produknya itu dibawa oleh perusahaan DAS ini. Yang dijual di Indonesia itu mulai dari Jeep. Yang pertama itu Jeep Compass Limited, itu 826, masih murah ya, masih terjangkau. Di bawah 1 miliar lah ya. Jadi ini mobilnya dari penampilannya udah keren. Ini merupakan yang ramah, mobil ini cocok di aktivitas perkotaan gitu. Jadi buat yang nggak terlalu suka mencolok, karena kalau pakai Jeep kan terlalu besar, terlalu mencolok, lalu kayak kaku gitu. Itu kan peruntukannya buat mobil-mobil off-road atau traveling atau jarak jauh. Nah ini cocok nih mobil ini, teman-teman yang mau punya. Ini saingannya tuh BMW X1. Nah ada juga varian-variannya tuh. Nanti kalau untuk detailnya bisa diceritakan oleh Om siapa tuh? Fitra Eri ya. Fitra Eri, saya sering lihat review mobil-mobil dari dia ya. Itu yang lebih bisa lah nanti ngejabarin untuk apa detail-detail perbedaannya. Nah dari sisi juga kalau Jeep Compass Limited ini paling murah 700 juta ya. Lalu interiornya ya seperti mobil-mobil lain ya, kayak mobil Fortuner, kayak mobil Pajero. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Lalu yang kedua baru Jeep Gladiator Rubicon. Nah ini ada di 2,195 miliar. Ini merupakan yang paling mahal deh. Kalau yang beredar itu kan Rubicon di 1,7. Nanti kita lihat Rubicon apa yang harganya 1,7 ya. Kalau ini bedanya, kalau Jeep Gladiator Rubicon itu belakangnya seperti mobil double cabin ya. Jadi udah gagah banget nih. Di belakang itu khusus buat barang ya. Di penumpangnya 4 orang. Lalu tenaganya itu di 3600 cc. Udah nyaman banget ya. Ini bongsor nih, cocok buat off-road segala cuaca. Nah, lalu yang ketiga itu ada Jeep Wrangler Sahara. Ini fotonya ketuker ya. Nah, ini fotonya Wrangler Sahara. Nah ini Sahara itu mobil yang ada 4 pintu ya. Jadi dia di mesinnya 2000 cc turbo ya. Jadi panjangnya ini mirip-mirip dengan Sahara, ini mirip dengan Rubicon, tapi detail-detailnya pun ya beda-beda dikit ya. Yang masih ada tulisan Sahara di sini kecil, nanti Rubicon terlihat besar. Ada tulisannya di kap mesin yang sampingnya. Nah, Sahara itu katanya versi termurahnya dari orang kedua setelah mobil Unlimited. Jadi di bawahnya Rubicon gitu. Nah, yang ketiga itu yang keempat itu ada Jeep Rubicon 2 pintu. Jadi Rubicon nanti ada 2 pintu. Yang punya Mario itu 2 pintu ya. Kalau Rubicon itu ada 2 pintu dan 4 pintu. Nah, ini varian tertingginya
Rubicon. Selain kalau Rubicon yang normal ya, yang nggak pakai double cabin, yang belakangnya tertutup. Nah ini bisa lihat. Kalau yang tadi Gladiator itu double cabin, nah ini Rubicon yang sering kita lihat di jalanan. Kalau Gladiator Rubicon double cabin tadi itu langka ya, jarang kita lihat juga. Yang sering dipakai nih yang 4 pintu atau yang 2 pintu. Yang dipakai Mario Dendy tadi yang 2 pintu. Nah ini lebih canggih ya, percepatannya ada transmisi otomatis 8 percepatan. Fitur-fiturnya hampir sama dengan varian lainnya, tapi ini lebih canggih dan lebih lebih enak untuk dipakai off-road. Nah itu tadi sekilas dari mobil jenis-jenis Rubicon ya. Jadi yang paling mahal tuh Rubicon, yang paling murah ada Jeep Compass Limited dan Jeep Sahara. Nah kalau mobilnya Mario Dendy tadi itu pajaknya kan dibahas tuh, pajaknya nunggak harusnya Februari, tapi dia telat bayar pajaknya. Jadi diangkat lah tuh pajaknya berapa. Nah ini harganya, ternyata mobilnya Mario Dendy itu mobil keluaran tahun 2013 ya, bukan yang baru. Konon katanya harga jualnya itu di 318 juta, bukan masuk yang bukan di atas 1 miliar. Jadi kalau mau punya nih, lu masih murah ya, di 318 juta. Teman-teman bisa, kalau pengen bisa punya mobil kayak Mario Dendy, bisa keluarin uang 300 juta. Nah kalau Mario Dendy itu dia tipenya Wrangler 3,6 AT automatic transmission manual, jadi pakainya matic tuh Mario Dendy. Nah itu cc-nya tuh 3000 cc. Nah pajaknya tuh di kisaran 6.989.600. Nah pajaknya itu di kisaran 6.989.600, 7 juta ya. Jadi Mario Dendy pakainya yang AT tahun 2000, Jeep Rubicon 2 pintu AT tahun 2013. Nah konon katanya gosip yang beredar karena Mario Dendy itu juga bikin ramai penjualan Rubicon di IIMS jadi pameran terbesar, pameran mobil terbesar ya, IIMS 2023, laku banyak tuh. Tapi karena berbarengan dengan kasus Mario Dendy foto dengan Rubicon, langsung penjualan mobil Rubicon laku di pasaran. Tapi ternyata itu pun dibantah sendiri oleh distributornya itu ya memang peminatnya Rubicon memang banyak gitu. Ya entah juga karena setelah melihat Mario Dendy akhirnya mereka beli. Kita juga nggak tahu kan masing-masing mobilnya seperti apa motifnya. Nah jadi mobil Rubicon ini tetap jadi idola. Itu cirinya apa? Dari yang membedakan dari mobil-mobil Jeep Wrangler yang lain ya, Rubicon ini ada tulisannya di sampingnya. Jadi mencolok banget. Kalau ada tulisannya berarti itu mobil Rubicon ya, itu mobil Rubicon ya. Kalau nggak ada tulisannya itu bukan Rubicon. Jadi bisa jadi Sahara, tipe Sahara atau tipe lainnya gitu. Nah itu tadi kesimpulannya, mobil Mario Dendy memakai tahun 2013 yang 2 pintu ya. Baik, setelah lihat tadi mobilnya Mario Dendy, di sini akhirnya saya mau ngulas lagi yang jarang diulas oleh akun-akun lainnya, dan saya yakin juga ini belum pernah dibahas oleh akun-akun yang lain ya, apalagi fotografi, apalagi akun-akun yang terkenal lain ya, yang viral lainnya gitu. Nah sini saya ingin membahas tentang ide foto mobil Rubicon. Nah ini yang menarik kan. Jadi ada 5 ide foto mobil Jeep Wrangler Rubicon. Jadi kita singkat saja jadi Rubicon. Kenapa Rubicon?
Kenapa harus Rubicon? Kenapa nggak jeep lain? Kenapa nggak jeep ya, jeep yang di apa sih, wisata Bromo gitu kan, jeep yang disewa itu? Ya ini karena satu ya, karena lagi viral ya, lagi dibahas juga karena banyak bermunculan tuh, karena dipopulerkan oleh Mario Dandi tadi. Di sini saya ada 5 ide foto mobil Rubicon. Nah, yang pertama adalah kita akan lihat. Yang pertama ya pasti kita mau car photoshoot. Jadi ide dan inspirasi foto Rubicon seperti apa gitu, itu menarik banget. Jadi teman-teman yang penggemar mobil, penggemar fotografi juga, atau penikmat fotografi, penikmat mobil Jeep, ini bisa jadi inspirasi kalau lagi ketemu mobil Rubicon di manapun teman-teman berada ya. Kalau lebih keren lagi, kalau Rubicon itu dia karena didesain mobil petualang, dia akan lebih hidup kalau ditaruh di outdoor, di alam bebas ya. Kalau mobil Rubicon ditaruh di perkotaan itu ya bagus juga, tapi kurang keluar gitu karakter aslinya gitu. Karena Rubicon di kota masih kalah dengan mobil-mobil SUV atau mobil-mobil lain yang merajai perkotaan gitu ya. Sama-sama masih terlihat mahal tapi kurang keluar gitu auranya. Baik, yang pertama ada Jeep Wrangler ya, ini dari Pinterest. Teman-teman bisa lihat mobilnya berwarna merah ya kan. Lalu di pasangnya, di fotonya ada danau dan belakangnya outdoor ya. Ini sangat dapet banget. Jadi kalau teman mau foto kayak gini, angle-nya itu usahakan teman-teman lebih tinggi daripada mobilnya, agar mobilnya bisa terlihat tuh dia lagi mau nanjak ya kan. Nah, yang kedua juga sama mobilnya, mobil Rubicon tadi. Ini kalau ada view keren di sungai, jadi ada perpaduannya, ada sungai, ada pohon apa nih, pohon cemara ya, pohon Christmas gitu. Nah, ini dapat keluar banget nih mobilnya kan. Kalau dipasang mobil sedan kurang cocok karena jalanannya kan ini jalanan berpasir bukan aspal. Nah, ini sangat cocok banget teman-teman. Ini ambil dari high angle ya, jadi harus ada effort naik ke atas bukit, tempat yang lebih tinggi ya. Lalu ini posisinya keren banget nih, ada unsur-unsur garis diagonalnya ini ya, kayak ada leading lines-nya sendiri. Ini mengarah ke satu arah di pojok kiri ini ya. Lalu ditempatin mobilnya ini kira-kira sepertiga dari semua foto. Ini menurut saya, ini saya favorit banget nih sama foto ini. Lalu foto selanjutnya nih, ini Rubicon dengan mobil lainnya ya. Ini masuk ke kayak sungai rendah yang bisa dimasukin. Ini mobilnya keluar banget kemampuan si mobilnya di outdoor sana. Dia bisa menerjang medan-medan yang sulit, dia menerjang air ya. Lalu lebih dapat lagi kalau dia difoto bersama mobil-mobil Jeep lain. Ini campur ya, ada Jeep Wrangler juga, mungkin ada merek mobil lain. Ini saya kurang begitu mengulik mobilnya, harus punya dulu ya, baru bisa paham ya. Nah, ini keren banget foto mobil Rubiconnya merah. Pintunya dicopot kan, dia kelihatan awan langit. Lalu ditegaskan lagi di belakangnya ada gunung. Lalu airnya itu dibikin long exposure, dibikin kayak halus-halus, kapas-kapas halus gitu. Nah, ini pakai trik F-nya di angka yang paling besar ya, jadi biar detail sampai belakang, long shutter kan. Bisa juga pakai filter ND biar exposure-nya dapat, tapi tetap kelihatan itunya, guratan airnya. Nah, ini ada foto di gunung di daerah bersalju. Mobilnya cocok banget, kontras warna oranye. Lingkungan sekitarnya tuh salju putih ya, dengan awan-awan yang abu-abu. Dia mencolok banget nih.
ditempatkan di kira-kira ini setengahnya, seperempatnya foto nih kalau dibagi 4 ya, kira-kira di pojok kanan pada pojok kiri pada gambar ya, mobil oranye ini ya, di seperempat atau sepertiganya kan. Ini keren banget nih, mencolok. Nah ini tadi juga berbaris ya, biar ini menunjukkan oh ya nih fotonya, perbandingannya ini memang mobil-mobil ini mobil gagah gitu. Ada teman-temannya juga di outdoor sana gitu. Nah ini paling niat kalau teman-teman mau coba foto mobilnya pada saat Milky Way, jadi tempatnya harus sangat gelap, jauh dari perkotaan, karena di perkotaan itu masih ada polusi cahaya ya. Jadi bias-bias cahaya itu bakal mengganggu kalau pengen ngambil foto Milky Way seperti ini. Ini kalau Milky Way seperti ini shutternya itu long shutter ya, bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi memencetnya sangat lama dan harus dengan keadaan langit yang benar-benar gelap gitu, agar bisa ke expose benda-benda langit di sana gitu. Dengan ISO-nya pun yang rendah ya, yang rendah. Nah ini perlu effort ya, mencari tempat dan survei lokasinya. Nah ini cuplikan sekilas mobil Rubiconnya, kecil, lalu foto lah itu bentang alam di depannya. Nah ada sungainya besar, ada jalan, ada matahari dramatis. Ini keren banget nih. Jadi nggak mesti full, hanya sekilasnya saja, diposisikannya juga sama di 3 foto, 3 atau seperempatnya tuh. Juga jangan ditaruh di tengah, akan apa namanya, kurang enak ya, kurang fotografi lah. Ini juga di dalam hutan. Nah ini tetap apa namanya, ini fotonya kalau tadi dari atas high angle, ini dari bawah ya, posisi pemotret lebih rendah dari mobilnya. Ini pada saat menuruni jalanan berpasir di dalam hutan. Nah dicari nih, ada kalau keluar ray of light kayak gini nih, cahaya-cahaya yang nembus dari balik pohon, itu bakalnya fotonya asik loh. Jangan sampai lolos momennya kayak gini. Apalagi kontras banget, mobil Rubiconnya warna merah ya kan. Nah kontras juga nih, mobil warna merah sama kayak tadi mobil oranye di salju. Ini dengan bannya dimiringin, itu kesannya apa? Itu kesannya biar biar terlihat gagah juga, terlihat tampilan secara umum, terlihat mobilnya bergerak gitu. Jadi mobilnya kalau misalkan bannya lurus dari belakang sampai depan lurus, itu nggak ada kesan kayak mobilnya bergerak gitu. Mobilnya kayak kaku, kayak mati. Nah kalau mobilnya dibelokkan sedikit, nanti teman-teman bisa ini ngebedain mobilnya itu kayak dinamis gitu. Oh ada yang menggerakkan gitu, atau ada seseorang di dalamnya gitu. Jadi lebih hidup, lebih berasa kalau ban depannya dibelokkan. Nah ini lebih dapat lagi pada saat mobil-mobilnya naik ke atas bukit ya, karena kemampuan sebenarnya sebuah mobil off-road, sebuah mobil jeep itu pada saat dia mampu menerjang tanjakan ekstrim. Nah itu dia. Ini bercampur ya, nggak hanya mobil Rubicon tapi mobil Wrangler maupun merek jeep lain. Nah ini juga sama tadi, kalau foto mobil itu kalau dari samping nggak masalah, tapi lebih enak lagi dari satu sisi yang terlihat menonjol, jadi biar kelihatan gagahnya. Nah apalagi kita turun sedikit, mobilnya tampak semakin tegas, berwibawa, dia mendongak ke atas nih mobilnya. Ya udah kesannya gagah ya, maskulin, cowok, laki. Itu dia, itu bisa dikonsepkan dengan cara ini. Jadi angle-nya turun, cari suasana pada saat sunset ya, mau ke golden hour, jangan sampai lolos. Ini buat wallpaper.
nyempil aja dikit ya, ada di framingnya di antara dua pohon ini. Tulisan Rubiconnya sekilas saja nih. Nah, sama tuh mobil. Nah itu kalau teman-teman perhatiin, setiap foto mobil itu rata-rata ban depannya dimiringin, itu biar kesannya ya itu kayak jadi rahasia, kayak mobil itu dinamis, tak mobil diam gitu. Nah itu tadi foto-foto mobil Rubicon. Teman-teman bisa motor mobil Rubicon, bisa teman-teman beli dulu mobilnya, lalu teman-teman foto, atau teman-teman bisa minjem dari teman yang punya Rubicon, bapaknya, omnya, atau kalau teman-teman saudara juga bisa minjem juga. Kalau bisa minta ke orang tua juga, kalau bisa minta beliin, lalu teman-teman foto. Ya semoga sih dilulusin dengan mudah ya teman-teman ya. Lalu kalau nggak ada, teman-teman bisa sewa mobil Rubicon itu ya adalah kisarannya, kalau mobil biasa itu, mobil Avanza Xenia itu mungkin di kisaran 500-600, Pajero mungkin di 1 juta. Nah kalau Rubicon mungkin 1 sampai 2 juta, 3 juta sampai di atasnya, tergantung ya. Lalu teman-teman negonya gimana, dan tergantung promonya bagaimana gitu. Nah itu teman-teman bisa coba. Teman-teman paling suka yang mana bisa komen di kolom komentar. Oke, ide photoshoot mobil Rubicon yang kedua adalah foto konsep pre-wedding. Ini bisa pre-wedding, bisa juga foto setelah menikah. Ya, keduanya sama-sama harus ada pasangannya ya. Jadi kalau nggak ada foto pasangannya ya foto sendiri aja, kayak Mario Dandi itu foto portrait ya, portrait dulunya foto portrait, paling foto sendiri, foto jomblo. Baik, ini ada inspirasi, saya ambil juga sumber dari Pinterest. Jadi kalau teman mau lihat inspirasi foto itu di Pinterest bakal keluar banyak gitu, karena Pinterest itu fokus kalau kita mau cari fotografi ada tuh keluar banyak gitu. Kalau di Instagram kan agak susah tuh, karena udah macam-macam tuh, nggak hanya foto. Kalau di Pinterest banyak segmentasinya, foto, desain, segala macam. Oke, foto yang pertama ini foto Rubicon putih dengan pasangan ya. Ya mobil Rubiconnya didudukin nggak apa-apa, itu karena saya kalau sering lihat juga, kalau didudukin itu ya keren gitu. Banyak juga foto-foto mobil Rubiconnya didudukin, itu nggak apa-apa karena mobilnya kuat ya, bahannya kuat, kokoh. Kalau mobil biasa teman-teman juga bisa coba, tapi tanggung sendiri juga resikonya seperti apa gitu. Kalau mobilnya misalkan mobil Karimun, mobil Ayla, Agya, Innova, Avanza, Pajero, itu teman bisa coba didudukin ya. Bisa minjem ke tetangga, boleh sih nggak saya injek. Nah itu kalau misalkan penyok ya itu berarti mobilnya penyok, dan setelahnya teman-teman harus bayar ganti rugi ke tetangga itu. Ya bercanda ya teman-teman ya. Nah ini foto yang kedua nih, ada mobilnya merah mencolok karena lingkungannya berwarna coklat, langitnya putih, ada pasangan nih. Sama juga mobilnya dibelokin dikit. Nah itu ciri khasnya kalau foto mobil itu, mobil ban depannya harus dibelokin dikit. Nah teman-teman bisa langsung sih. Nah ini dari Indonesia ya, foto pre-wed atau foto wedding. Ini ada mobil Rubicon nih warna orange. Ini sudah, wah kalau bisa foto kayak gini ada Rubiconnya, udah tuh fotonya langsung menaikkan image teman-teman bisa terlihat berwibawa. Dari segi finansialnya juga kelihatan naik ya, ngangkat gitu. Pakai mobil bukan tuh ngangkat gitu, dengan pasangan. Wah lalu udah jadi obrolan deh, si ceweknya gitu beruntung banget punya cowok yang mapan gitu, punya Rubicon. Nah itu bisa dilihat tuh berapa ya per bulannya, seperti itu. Jadi idenya bisa buat, yang pasti backgroundnya harus outdoor, pegunungan, biar semakin mengesankan ini mobil outdoor dan tahan
tahan segala cuaca, segala medan. Ini fotonya unik banget, foto sederhana ya, tapi warnanya nggak macem-macem. Dia tonnya di sini ada ton keemasan, gelap, oranye brown gitu, satu ton ya, satu suasana. Itu ada kayak apa namanya, kayak highlightnya gitu. Nah, ini fotonya caranya gampang banget, cahaya menyorot pasangannya di depan ya, pasangannya di depan pose, lalu kelihatan kayak highlight siluet tipis kayak gitu. Lihat siluet bisa terang, bisa juga bisa dibuat style gelap. Nah, ini keren banget. Nah, ini lebih keren lagi karena kostumnya niat, pakai gaun pengantin. Fotonya pun ada siluet kabut-kabut pohon cemara ya. Nah, ini di jalan raya, disorot lah itu pakai lampu, itu dramatis banget. Ini foto apa dengan anjing kesayangan gitu. Lagi piknik pasangan, jadi kayak seolah-olah mereka bermalam duduk tenda di situ gitu, atau sekedar duduk di situ menikmati hari dengan Rubicon. Iklan banget. Nah, sama juga kayak yang tadi, lebih dramatis lagi. Ini mungkin ini udah halal ya, cium tuh pasangannya. Ya, sudah deh. Kalau di Indonesia hati-hati kalau foto kayak gini, nanti banyak yang komen ya, menghujat juga. Efeknya keren nih, ada asapnya bisa dibuat, bisa juga dengan mengibaskan debu-debu. Kalau tempatnya berpasir bisa dibuat sendiri. Ada juga alat membuat asap, sama kayak tadi tuh ada highlight apa namanya di belakangnya ini, siluet kayak gitu ya kan. Ada kiasan, ada apa, cahaya jadi di belakang yang bisa membuat fotonya menonjol ya. Nah, itu tadi ide-ide photoshoot dari yang foto biasa hingga foto yang niat ya, dengan menyalakan lampu membuat siluet. Nah, itu dia. Baik, dari foto-foto tadi, mana foto prewedding yang paling konsep prewedding yang paling berkesan? Nah, bisa komen di kolom komentar. Baik, yang ketiga adalah foto Rubicon untuk branding produk. Nah, branding produk itu seperti apa? Jadi branding produk itu, kalau teman-teman punya clothing atau baju, merek baju, teman-teman mau melakukan launching produk teman-teman bisa produk teman-teman dibandingin dengan produk yang sudah terkenal sebelumnya, sudah settle sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau foto, misalkan mau foto baju basket, teman-teman otomatis disandingin sama sepatu Nike gitu, Adidas. Kalau teman-teman mau topi teman-teman topi outdoor ya, disebandingin dengan properti kayak misalkan Russell Eiger kayak gitu. Jadi disebandingin tuh yang sudah produk teman-teman dengan produk yang sudah terkenal gitu. Kalau teman-teman kalau misalkan mau foto mobil t-shirt mobil sport, teman-teman mau belakangnya harus ada mobil sportnya. Mobil sportnya semakin mahal, semakin keren, semakin ngangkat tuh produk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau punya pengen jual kaos apa gitu, mereknya misalkan sport is my life, di belakangnya mobil sport, mobil BMW segala macam. Nah, itu pasti ngangkat itu, foto produknya dapat banget. Nah, ini sama juga kalau teman-teman pengen ngeluarin produk nih,
yang cocoknya buat outdoor itu kayak jaket jeans gitu, jaket kemeja flanel, celana jeans, sepatu boots. Ini ditampilkan dengan mobil Rubicon. Ini mohon maaf, ini mobilnya Sahara ya, jadi ini contohnya saja ya. Jadi Rubicon dan Sahara itu modelnya hampir mirip ya. Karena Rubicon itu bedanya ada tulisannya doang di sini Rubicon, tapi ini bisa jadi inspirasi ya. Tinggal cari mobil Rubiconnya, tapi masih dalam merek sama ya, mobil Jeep. Nah, ini modelnya di atas. Ini bisa jadi foto produk nih. Ini contohnya biar semakin tampil. Ini enaknya kan di crop nih, nggak semuanya. Tapi ini udah dapet banget. Teman bisa jual kacamatanya, bisa promoin sepatunya, bajunya gitu. Dengan model yang posenya pas untuk foto ini. Nah, ini juga foto dengan misalkan teman-teman punya produk kaos polos kan, dengan vest, celana ya. Ini bisa foto di depan mobil Rubicon. Apalagi fotonya bener-bener di alam gitu. Itu niat banget mobil Rubiconnya turun dikit di teras-teras sungai yang ada batu-batu kalinya gitu. Dengan backgroundnya sungai dan pohon-pohon yang bilang outdoor banget. Teman-teman kalau mau jual ceritanya kostum buat outdoor, ini dapat banget foto kayak gini. Nah, ini juga foto walaupun bukan baju outdoor, tapi image-nya personal branding image-nya sudah baju ini. Jadi seolah-olah produk ini berkata baju ini cocok untuk orang-orang yang punya mobil Rubicon atau orang-orang yang punya lifestyle yang punya Rubicon gitu, yang cocok lah. Jadi orang-orang yang punya pakai mobil Rubicon pada pakai bajunya seperti ini gitu. Ini disebandingin buat nge-brandingin foto produk teman-teman, walaupun bajunya ini baju baseball ya masalahnya. Nah, itu dia. Kalau teman-teman punya produk kaos, punya produk tas ransel, tas Eiger, maksudnya merek tas carrier gitu, difoto di depan mobil Rubicon, udah dapat banget tuh, bakal ngangkat foto teman-teman. Ini juga sama foto yang tadi ya. Dipilih modelnya juga yang posenya. Bedanya dengan foto produk dengan foto portrait itu, foto produk ya produknya itu ditonjolin gitu, dengan pose beda dengan foto portrait. Foto portrait kan modelnya lebih banyak bergaya gitu, lebih banyak aksi gitu. Kalau ini ditonjolin kayak lebih ke katalog gitu. Jadi stick baseballnya itu ditaruh sedemikian rupa. Nah, kayak gitu. Ini buat campaign produk kaos, maksudnya produk aparel. Nah, sama juga kayak tadi, flanelnya tuh bisa dijual kan. Kalau ini mengesankan, flanel ini cocok buat orang-orang yang suka outdoor, suka berpetualang, seperti yang ditampilkan oleh mobil ini. Pemilik yang memiliki orang-orang yang